wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Bu Neni dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, untuk mata pelajaran kali ini masih tetap dengan minggu kemarin, yaitu masalah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebelum Bu Neni melanjutkan materi selanjutnya, kita review kembali materi yang kemarin. Nah, Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Manaf bin Qusay. Bu Neni ulangi, Utsman bin Affan mempunyai nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, Utsman bin Affan mempunyai nasab yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu memiliki nasab yang sama pada urutan kakek kelima, yaitu Abdul Manaf. Utsman bin Affan lahir di kota Mekah, lahir di Thaif, yaitu pada tahun 574 Masehi, yaitu selisih 6 tahun dengan Rasulullah SAW. Utsman bin Affan lahir di Thaif pada tahun 6 tahun setelah tahun Gajah. Utsman bin Affan juga termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu salah satu orang yang pertama kali masuk Islam pada masa Rasulullah SAW. Nah, Utsman bin Affan juga memiliki gelar Dzunurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Nah, kenapa dikatakan pemilik dua cahaya? Karena menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Dan Utsman bin Affan juga memiliki gelar Hijrataini, yang artinya pernah hijrah dua kali, yaitu di Habsyi dan Madinah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita membahas mengenai peran Utsman bin Affan pada periode Mekah. Utsman bin Affan mempunyai peran dalam penyebaran agama Islam di kota Mekah, di antaranya yaitu Utsman bin Affan selalu taat dan patuh kepada perintah Rasulullah, salah satunya yaitu dengan perintah hijrah ke Habsyi bersama dengan istri dan kaum muslimin lainnya. Dan yang kedua, bersama dengan Abu Bakar, Utsman bin Affan membela dan melepaskan para budak dan membantu kaum muslimin yang lemah. Yang ketiga, Utsman bin Affan membantu Rasulullah dalam menuliskan wahyu bersama dengan Zaid bin Tsabit dan Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat, yaitu Utsman bin Affan juga mengikuti penderitaan Rasulullah SAW ketika diboikot oleh para kaum kafir Quraisy kurang lebih 3 tahun di kota Syib. Nah, dalam periode Madinah, Utsman bin Affan juga memiliki peran dalam penyebaran agama Islam di Madinah. Nah, yang pertama yaitu Utsman bin Affan memberikan atau menyumbangkan 950 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 1000 dirham untuk kaum muslimin yang berperang melawan pasukan Romawi pada perang Tabuk. Yang kedua yaitu Utsman bin Affan membeli sumur yang dikenal dengan nama Birama sejumlah 20.000 dirham. Nah, dengan hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, ini memberikan kesempatan kepada si Yahudi yang memiliki sumur tadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, dari hasil penjualan air sumurnya. Mendengar hal demikian, Rasulullah sangat sedih dan berharap ada sahabat yang mau membeli sumur tersebut. Akhirnya, Utsman bin Affan bernegosiasi dengan Yahudi tadi sehingga mendapatkan harga 12.000 dirham. Dengan perjanjian, 1 hari jatahnya si Yahudi dan 1 hari jatahnya untuk Utsman. Ketika jatahnya Utsman atau giliran Utsman, kaum muslimin mencari atau mengambil air secukupnya yang dapat digunakan selama 2 hari. Dengan demikian, si Yahudi merasa dirugikan. Akhirnya, si Yahudi meminta Utsman untuk membeli sumurnya lagi dengan harga 8.000 dirham. Nah, kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan selalu patuh dan taat kepada perintah Rasulullah ketika setelah hijrah ke Habsyi, yaitu mengikuti rombongan untuk hijrah ke Madinah. Utsman bin Affan juga termasuk salah satu perawi hadis, dan Utsman bin Affan juga termasuk salah satu khalifah, termasuk salah satu penasehat pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan juga termasuk sekretaris dalam pemerintahan. Utsman bin Affan juga ikut dalam perjanjian Hudaybiyah antara kaum Quraisy Mekah dengan rombongan kaum muslimin yang ke Madinah dengan pimpinan Rasulullah SAW. Nah, anak-anak, sekian pelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat buat kita dan menambah wawasan kita. Berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.